motong tuh. Ada bocor-bocor. Suara lagi ngegerinda tuh. Jadi mohon maaf agak berisik jadinya. Baik, ini mohon feedbacknya apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, ini topik kita pada pekan terakhir ini mengenai pengantar atau pengenalan mengenai kecerdasan buatan. Ya. Jadi ini untuk outline topik kita terkait AI atau Artificial Intelligence. Secara singkat, mungkin kita akan membahas apa itu AI, dari definisi, lalu perkembangan singkatnya, lalu penerapan AI secara sederhana pada saat ini, aplikasi-aplikasi apa saja. Lalu di sini disebutkan mengenai AI sebagai intelligent agent dan keterkaitan antara AI dan programming. Ini mungkin nanti lanjutnya pada konsep machine learning ya, di mana mesin atau artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini mampu membuat sendiri programnya tanpa perlu kita minta. Jadi istilahnya machine learning, dia belajar sendiri dari semua input data dan decision yang dia buat. Dia bisa memprediksi kira-kira tugas apa yang harus dia lakukan sendiri dan menyusunnya sendiri. Nah, untuk pengantar mengenai apa itu artificial intelligence ini saya tampilkan atau kami ambil dari sebuah video singkat. Ini dari What is AI from Edureka. Ini tautan YouTube-nya bisa Anda lihat. Ini mungkin saya akan tampilkan sekilas di sini. Sorry, ini sepertinya tadi saat di-share belum optimize sound ya. Suaranya belum bisa dimasukkan tadi sepertinya. Oke, ini coba kita play sebentar. Artificial intelligence, the next big thing. But why do we need AI? Here is Alan lying in his grave. Let's go back into time and see what happened. Alan met with a major accident because of driving back home drunk, along with 10,265 other people the same year. Every year this number is increasing. Can we have cars that can drive on its own, that can save people like Alan? Jack is blind. He wishes for a device that could help him to see the world. Meet Olivia. She is visiting Berlin. She cannot understand German signboards. She wishes for a software that can convert those German boards in English. Looking at all the scenarios, what do we understand? We need an intelligent machine, which has the power to think, analyze, and make decisions. This is nothing but artificial intelligence. The basic idea is to mimic a human brain inside a machine. For example, if we want a car to drive on its own, we need to train that car based on driver's experience. With AI, people like Alan can sit comfortably in a self-driving car and reach home safely. You will be amazed to know the advancements that have been made in this field. AI has also helped people like Jack. Orcam's MyEye is a small wearable device that has the ability to read printed text from any surface. The device also recognizes faces of individuals as well as identifies products and denominations of currency notes. For Olivia, we have AI-enabled mobile apps that can extract the text from an image and convert it into a different language. Artificial intelligence is not only saving our lives or making it comfortable, but it is also contributing in the field of art. Meet Aaron, the famous painter, which is a computer program. Aaron is able to create very unique and exquisite paintings. AI softwares are even composing music. AI has given us Wordsmith, which can create a unique story for you. It writes articles in newspapers and on internet. We even have Sherlock, an intelligent tutoring system teaching Air Force technicians how to diagnose electrical problems in aircrafts. So clearly, after internet, which has connected the entire world, and microchips without which modern humans cannot survive, AI is the next big thing that is revolutionizing the world. The question is, what are the technologies that are driving these advancements in the field of AI?
First came machine learning for achieving AI, and now people are talking about deep learning, which is a subfield of machine learning. Deep learning works in the same way how a human brain works. It is inspired from neurons, which are nothing but brain cells. Deep learning uses multiple artificial neurons. These neurons are arranged in the form of layers. Output of every layer is the input to the next layer. Earlier, due to less data and lack of computational power, deep learning was not possible. But now, we have GPUs and huge amount of data because of which deep learning models give very high accuracy. For deep learning, the most famous programming language is Python, and TensorFlow is a Python package for implementing deep learning models. So come and master the concepts of AI and deep learning with Edureka structured program, which includes neural networks, convolutional neural networks, recurrent neural networks, RBM, and autoencoders using TensorFlow. Thanks for watching and hope to see you on board with Edureka soon. Ya, jadi sebetulnya ini apa namanya ya? Ini pengenalan atau iklannya si Edureka ya, untuk bergabung dengan programnya mereka, tapi ini menjelaskan beberapa informasi atau pengantar yang cukup jelas mengenai AI. Di sini AI itu nyatakan sebagai perangkat lunak yang mampu berpikir seperti manusia. Ya, jadi kalau kita pembahasan dalam kuliah ini maupun di awal maupun hingga pertengahan kuliah, kita membahas tentang komputasi, mesin-mesin komputasi, program-program, dan juga dasar-dasar pemrograman yang kita buat, itu semuanya masih bersifat buatan manusia, dan baru berjalan otomatis setelah diotomatisasi atau setelah kita buat otomatis, tapi tetap memerlukan peranan manusia untuk membuat programnya sendiri dan untuk menjalankan si programnya pertama kali. Namun dengan konsep AI, kita inginkan bahwa peran manusia menjadi seminimal mungkin. Jadi kita hanya perlu dalam tanda kutip membuat di awalnya saja. Setelah itu si mesin bisa berpikir sendiri, membuat keputusan sendiri, dan juga bahkan pada tingkatan yang sudah lebih tinggi, misalkan dia menerapkan machine learning, dia bisa belajar, makanya menggunakan istilah machine learning, belajar dari berbagai input yang dia terima dan membuat atau merumuskan sendiri program yang diperlukan, ya, sehingga dia bertindak sama seperti manusia. Ini konsep yang bukan istilahnya seperti fiksi ilmiah, ya, maksudnya bahwa manusia sudah mendelegasikan sebagian besar tugasnya tidak hanya dalam tugas otomatisasi, tapi juga dalam aspek berpikir atau mengerjakan kegiatan-kegiatan analitik, ya. Selama ini kan mesin itu dianggap sebagai tool saja atau alat bantu saja, sama seperti menggunakan kalkulator atau menggunakan obeng, gitu, benda mati. Tapi kemudian dia seolah-olah menjadi seperti benda hidup yang memiliki pikiran, kecerdasan, bahkan mungkin pada tingkatan tertentu emosi, ya. Ini bisa bisa sangat luar biasa dalam artian terobosan yang luar biasa dalam aspek teknologi, tapi juga di sisi lain mungkin karena saya terlalu banyak baca sumber fiksi ilmiah, ini biasanya sumber bencana biasanya pada end of the day, gitu. Jadi lagi-lagi kita harus cautious aja, berhati-hati dengan teknologi ini, ya. Tidak sepenuhnya melepaskan atau sepenuhnya bergantung, gitu. Oke, dari pendekatan yang lain itu jadi secara definitif apa itu AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini kita mempunyai beberapa definisi yang berbeda sesuai dengan pendekatannya, ya. Dia ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa itu AI, dan masing-masing pendekatan ini mempunyai 2 definisi. Di sini kalau kita buat dalam kuadran seperti ini, kuadran yang pertama ini namanya acting humanly. Jadi AI itu dinyatakan atau didefinisikan apabila mesin atau perangkat lunak itu bisa bertindak seperti manusia, acting humanly di sini. Penjelasannya apa, definisinya apa? Menurut Kurzweil ini dia menyatakan bahwa
AI dari perspektif acting humanly merupakan sebuah seni untuk menciptakan mesin yang dapat bertugas atau melakukan fungsi yang membutuhkan tingkat intelijensi saat dilakukan oleh manusia. Jadi intinya dia menggantikan atau memiliki kemampuan analisis atau intelijensi seperti yang ditunjukkan pada manusia. Definisi lain dijelaskan oleh Richard and Knight tahun 91. Mereka menyatakan bahwa AI dari perspektif acting humanly ini adalah sebuah studi atau pembelajaran untuk membuat bagaimana komputer melakukan hal-hal yang saat ini manusia masih lakukan lebih baik. Jadi ada banyak hal yang manusia masih lakukan lebih baik dibandingkan komputer, dan kita buat bagaimana supaya komputer bisa melakukan halnya sama baiknya atau bahkan lebih baik dengan manusia. Ini dari kuadran yang pertama, pengertian acting humanly. Lalu pada kuadran yang kedua, dia mendefinisikan atau melakukan pendekatan thinking humanly. Dia berpikir seolah-olah seperti manusia. Di tahun 85, Hoagland menyatakan bahwa the exciting new effort to make computer things. Jadi ada satu usaha yang sangat luar biasa, mencengangkan untuk membuat komputer berpikir. Sebuah mesin dengan pikiran dalam arti secara penuh dan literal. Ya. Jadi di sini menurut Hoagland mesin yang mampu berpikir di sini. Lalu definisi lain di 7 tahun sebelumnya oleh Bellman di tahun 78 mengatakan otomatisasi dari kegiatan yang diasosiasikan dengan kegiatan manusia berpikir, seperti tindakan seperti decision making, pembuatan keputusan, penyelesaian masalah, pembelajaran, dan lain sebagainya di sini. Intinya pada thinking humanly, software atau mesin ini diharapkan mampu berpikir seperti manusia, sedangkan pada kuadran pertama bertindak seperti manusia. Ya. Nah, pada kuadran yang ketiga, ini dia terkait dengan thinking humanly ini. Jadi dua kuadran itu menitik beratkan pada aspek thinking, dan dua kuadran lainnya, dua komponen pada kuadran ini menitik beratkan pada tindakan atau acting. Ya. Jadi ada acting humanly ini dan acting rationally. Dan juga thinking humanly dan thinking rationally. Pada pendekatan thinking rationally ini definisi yang dipergunakan mengenai AI itu dijelaskan oleh Charniak dan McDermott di tahun 85. Dia menyatakan sebuah studi untuk mental faculties melalui penggunaan metode komputasional. Jadi secara cabang mental kita kita berpikir melakukan tindakan rasional atau pikiran rasional yang didelegasikan atau studi yang didedikasikan untuk proses berkali-kali adalah studi dari komputasi yang memungkinkan untuk perceive itu melihat risiko, memiliki alasan dan bertindak. Jadi kita perceive, melihat dulu, menilai kondisinya seperti apa, lalu mengambil keputusan, ini kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, dan kemudian mengambil tindakannya. Di sini. Bagian lain pada kuadran keempat di sini dinyatakan pendekatan acting rationally, ya, terkait dengan acting humanly. Ya. Pada acting rationally dia definisinya dinyatakan oleh Paul dan kawan-kawan bahwa AI adalah kecerdasan komputasional is the study of design of intelligent
agent. Jadi kecerdasan komputasional merupakan studi dari desain dari suatu agen intelijen atau mesin yang pintar ya, dapat berpikir gitu. Dan terakhir, definisi yang diberikan oleh Nielsen, AI is concerned with intelligent behavior in artifact. Jadi dia menitik beratkan pada perilaku intelijen pada suatu artefak dalam pemrograman di sini ya. Jadi ini pendekatan software scientist sebetulnya di sini ya, pendekatan yang diberikan ini. Nah, pada aspek acting humanly, ini ada satu metode pengujian yang cukup dikenal, yang namanya Turing Test Approach. Ini dikembangkan oleh Alan Turing, sehingga disebut Turing Test Approach. Ini nama lainnya the imitation game, permainan imitasi. Mungkin juga kalau Anda suka nonton film, Anda pernah mendengar film Imitation Game tentang hidupnya Alan Turing ini ya. Ini permainannya seperti apa? Ini di sini ada dua buah objek yang diselidiki oleh pihak ketiga. Misalkan ini objek A, ini objek A, objek B, dan objek C di sini. Apabila si objek C masih mampu membedakan mana manusia, mana AI, maka di sini AI atau komputer atau mesin dinyatakan belum mampu mendekati atau bertindak seperti manusia. Gitu. Jadi karena manusia bertindak dengan basic tertentu, dasar pemikiran tertentu yang membuat manusia bertindak seperti manusia, beberapa AI system dianggap belum mampu meniru itu, sehingga dinyatakan atau diduga tidak akan mampu menipu atau mengelabui si human integrator ini. Apabila si AI system ini mampu bertindak dan meyakinkan si human integrator, si objek C ini, maka menyatakan bahwa si AI system ini sudah memenuhi bagian acting humanly ini ya, bahwa dia mampu bertindak seperti manusia di sini. Sampai si human integrator atau si judge-nya atau si pihak yang menilai ini tidak mampu membedakan mana yang mesin, mana yang manusia dari respon-respon yang diberikan. Jadi sebetulnya nanti dalam bisa bentuk tanya jawab atau note, si interrogatornya bertanya, lalu masing-masing menjawab, kira-kira respon yang diberikan itu apakah menunjukkan respon yang seperti manusia. Gitu. Ini salah satu aplikasi yang cukup menggambarkan acting humanly ini. Jadi kita ambil contoh di sini, aplikasinya chatbot di sini, namanya Mitsuku. Di sini Mitsuku ini chatbot yang memenangkan hadiah Loebner Prize Turing Test. Jadi Turing Test tadi yang perlu saya sampaikan, uji intelijensi di mana manusia bertanya ke komputer dan manusia, dan berdasarkan dari responnya masing-masing menilai apakah yang dia tanya itu manusia atau komputer ya, atau mesin di sini. Nah, si Mitsuku ini AI-nya sangat baik, sangat bagus, bahkan bisa memberikan respon yang hampir sama atau menyerupai dengan manusia, bahkan mungkin sangat mendekati dengan manusia ini. Chatbot ini aplikasinya selain dalam bentuk entertainment, mungkin kalau kita ngobrol dengan AI seperti ini, bentuknya mungkin ya entertainment saja. Kita ngobrol-ngobrol, Anda nggak punya teman, kesepian gitu, jadi ngobrolnya yang pengen ngobrol dengan siapa, yang ngobrol dengan chatbot. Aplikasi lainnya yang saya ketahui itu sekarang beberapa produk-produk software atau produk-produk layanan
yang punya website itu mereka biasanya sebelum disambungkan dengan operator, misalkan pelanggan punya komplain atau pertanyaan, akan dilayani oleh chatbot dulu ya biasanya. Di chatbotnya apa? Biasanya kan pola-pola pertanyaannya mungkin dekat dengan FAQ, frequently asked question yang muncul, maka mungkin chatbot akan lebih bisa mengarahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip. Baru nanti misalkan kalau membutuhkan operator untuk kasus yang lebih spesifik, di mana interaksinya butuh lebih detail atau lebih intens, maka baru dialihkan ke operator manusia. Walaupun saya pikir mungkin dalam beberapa tahun ke depan, fungsi operator manusia mungkin bisa sepenuhnya digantikan oleh si chatbot ini ya, dalam konteks customer service. Ini selain Mitsuku, mungkin contoh yang chatbot yang lebih kuno itu dulu saya taunya Simi itu. Jadi sama itu juga chatbot yang digunakan untuk ya ngobrol-ngobrol santai saja gitu. Bahkan kalau Anda punya ponsel Google atau Android atau iPhone, itu di Google-nya Anda bisa bertanya ke Google gitu dengan fungsi voice recognition, bisa bertanya ke Google, bahkan minta tell me some jokes, itu Google bisa menceritakan beberapa jokes. Untuk Siri juga sama ya, dari tahun 2013 sepertinya sudah bisa seperti itu. Terkait 4 komponen dari kuadran-kuadran acting humanly, thinking rationally, and acting rationally, ada beberapa proses yang mungkin kita tekankan untuk membedakan satu dengan yang lainnya ya. Pada acting humanly ini parameternya diuji atau diketahui melalui Turing test tadi, di mana manusia menilai, seorang manusia, orang ketiga menilai objek atau satu objek manusia dan mesin, melihat dari bagaimana mereka bertindak gitu. Jadi menebak. Ada approach thinking humanly, di sini aspek atau bagian yang titik beratkan adalah model berpikir dari mesin mendekati model berpikir dari manusia ya. Di sini dalam bahasa Inggris tulisannya computational model of human thought process, dalam artian model computational kita dibuat berdasarkan cara berpikir manusia, atau disebut cognitive modeling approach ini. Ini pendekatannya pada pendekatan kognitif ini. Lalu pada aspek atau pendekatan thinking rationally, di sini pada penitikberatan pada perilaku sistem komputasional yang bertindak atau berlaku secara pintar atau intelligent, yang menggunakan pendekatan reasoning atau mengambil justifikasi dari suatu kondisi atau kasus, sehingga mendapat merepresentasikan satu kondisi berpikir intelijen di sini. Lalu pada pendekatan yang keempat, acting rationally, ini titik beratnya pada perilaku rasional, dalam artian dia menghasilkan the best outcome to reach goal, menghasilkan hasil yang terbaik untuk mencapai tujuan kita. Jadi misalkan kita untuk menggunakan Google Map, katakanlah, misalkan contoh sederhananya kita ingin pergi dari rumah Anda ke kampus ITB, kira-kira dari informasi data yang diperoleh, jalan-jalan yang harus dilalui, kira-kira yang paling mana nih, yang paling cepat dan yang paling gampang untuk kita lalui. Nah ini komponen atau pendekatan yang dititikberatkan pada acting rationally ya. Ya, untuk dasar-dasar atau bagian foundation itu bahasa Indonesianya tuh fondasi dari artificial intelligence itu sebetulnya walaupun artificial intelligence itu merupakan buah pemikiran dari software engineering atau computational engineering,
Tapi karena dia melibatkan sesuatu yang sangat kompleks, jadi melibatkan bagaimana manusia berpikir, manusia bertindak, tadi juga bagaimana berpikir rasional dan bertindak rasional, itu kan merupakan salah satu trait atau sifat yang unik dimiliki manusia ya, dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain seperti hewan atau tumbuhan. Itu yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk hidup lainnya gitu. Jadi sehingga fondasi yang membentuk dari AI ini juga dipengaruhi atau dapat dilihat dari sudut pandang yang lain, tidak hanya dari sudut pandang software engineering ya. Ini tentunya proses berpikir manusia itu selama ini itu dipayungi oleh ilmu yang namanya filosofi ini ya. Bagaimana manusia mendefinisikan sesuatu, apa itu manusia itu sendiri, bagaimana dia memandang suatu permasalahan dan juga menyelesaikannya, itu ada dasar pemikiran dan bagaimana kenapa dia berpikir seperti itu, kan dipayungi atau merupakan pembahasan dari filosofi. Tentunya filosofi juga menjadi salah satu dasar pemikiran yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan AI ini ya, karena filosofi ini dia mencakup sifat dari si ilmu pengetahuan, proses berpikir, dan juga belajar. Lalu yang kedua tentunya matematika, karena dalam komputasional pada dasarnya pada proses perhitungan. Jadi komputasional itu adalah proses perhitungan, calculating yang menjadi sedemikian kompleks sehingga bisa digunakan untuk mendeskripsikan berbagai persoalan di kehidupan kita, yaitu di alam semesta ini ya. Di sini dia dalam aspek matematik ini dia mempertimbangkan aspek dari formal logic, algoritma, computational complexity, dan probabilitas di sini. Lalu selanjutnya dari aspek ekonomi, tentunya karena manusia hidup dengan melibatkan aspek ekonomi, di mana kenyamanan hidupnya saat ini dan juga pencapaian ilmu-ilmu ini juga diperoleh pada saat kondisi ekonomi yang baik, di mana orang udah nggak perlu mikir mau makan apa, semua sudah terpenuhi. Maka kita perlu juga melihat AI dari sudut pandang ekonomi, di mana AI ini dilihat sebagai usaha atau agen untuk memaksimalkan keberadaan kita saat ini dari sudut ekonomik ya. Bahkan pada saat kondisi informasi yang tidak pasti di hadapan kawan dan maupun lawan di sini. Ini misalkan kondisi pasar global, misalkan seperti apa, terjadi resesi, ini kan berpengaruh pada kehidupan kita. Ini jadi juga kita perlu meninjau AI dari perspektif ekonomi tersebut. Lalu tentunya ada bagian neuroscience, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak manusia bekerja, karena ada aspek-aspek yang ingin kita tinjau bagaimana mesin bertindak seperti manusia. Mungkin secara fisiologi kita perlu meninjau bagaimana manusia berpikir yang kemudian bisa diterapkan kepada mesin tadi ya. Dan ini pada bagian mungkin aspek thinking dan acting humanly tadi, psikologi, di mana psikologi yang merupakan ilmu yang melihat bagaimana makhluk hidup, dalam hal ini misalkan manusia, berpikir dan bertindak untuk memproses informasi. Ini juga perlu dipertimbangkan dalam pembentukan AI. Bagian selanjutnya di aspek linguistik, tentunya saja ini karena manusia berkomunikasi melalui secara menggunakan bahasa, baik tertulis maupun bahasa lisan, makanya oleh karena itu si AI juga perlu ditinjau dari segi aspek linguistik ini ya. Dan yang terakhir mungkin dari aspek yang lebih hard, computer engineering dan juga kontrol teori atau cybernetiknya. Ini mungkin saya lihat di 6 komponen ini lebih di aspek soft-nya, sedangkan di 2 terakhir ini di aspek hard-nya ya, hard dari si mesinnya, sedangkan ini di bagian soft dari si mesinnya itu sendiri.
Untuk pengembangan AI-nya sendiri ini sudah sangat lama ya. Ini kita trace back kembali dari tahun 56, pengembangan AI yang pertama. Ini bisa lihat the first burst of jadi ini apa namanya, cetusan pertama atau Big Bang-nya pertama terjadinya studi mengenai AI, mesin yang berpikir atau robot-robot pintar di sini ya. Ada apa namanya di sini ada dari stage-nya sendiri, stage yang pertama, stage 1, stage 2, dan stage T, dan juga ini dari aspek pengembangan teknologinya dan juga apa namanya aplikasinya sendiri. Dari aspek teknologi ini namanya si Perceptron. Jadi AI yang pertama atau komputer pertama itu pertama kali diajukan di tahun 57 hingga tahun 1970-an. Ini disebutkan Structured Learning System and Logic Based Inductive Learning System mulai dikembangkan dan dipelajari di sini. Tahun 61 dan 73 di sini the first industrial robot Unimate digunakan pertama kali di production line General Motor. Ini robot-robot otomasi yang sekarang kita banyak temui di industri manufaktur ya. Kemudian ini juga ada apa namanya humanoid robot Wabot L, pertama kali dibuat di Jepang yang buat memainkan musik. Lalu pada stage kedua, pada cetusan yang kedua, pengembangan expert system dan neural network nih. Di neural network ini jadi dia membuka jalan untuk adanya machine learning ini ya dari neural network-nya sendiri. Jadi dia membentuk jaringan sama seperti jaringan yang ada di dalam otak manusia nih. Dia meniru secara fisiologi bagaimana otak manusia bekerja di sini. Dan aspek teknologi tahun 86 ada combination of multiple layer perceptron dan backpropagation. Lalu pada tahun 80 expert system called XCON was completed at CMU for Digital Equipment Corporation ya. Ini ada tahapan yang second dan first winter di mana apa namanya masa pacaklik pengembangan AI ini pada tahun periode ini dia mulai agak turun, tapi kemudian ada burst yang ketiga, cetusan yang ketiga dari tahun 95 sampai dengan sekarang ini ya. Pengembangan dari aspek big data, deep learning yang digunakan di sini di tahun 80 atau tahun 90-an itu untuk ekonomik ya, sebetulnya tujuan utamanya. Ini penjelasannya mungkin Anda bisa lihat di sini. Ini di tahun 90, saya lupa 95 atau 96 itu salah satu milestone lain itu kalau Anda tahu Grandmaster catur Garry Kasparov dari Rusia, dulunya dia Uni Soviet ya. Dia itu salah satu Grandmaster catur yang dikenal mempunyai gaya permainan yang unpredictable dan tidak terkalahkan. Di tahun 95 atau 96 itu dia ditandingkan dengan komputernya IBM namanya Deep Blue. Pada pertandingan pertama itu Kasparov masih bisa menang gitu. Melawan si AI-nya IBM itu lawan si Deep Blue. Itu kemudian setahun kemudian di tahun 97 kalau tidak salah mereka tanding ulang, si Deep Blue-nya yang menang. Gitu. Akhirnya pada apa namanya menandai secara apa namanya tonggak sejarah itu di tahun 97 itu ini si Deep Blue ini komputer bisa lebih pintar dari manusia dan bahkan mengalahkan manusia. Jadi semenjak tahun 97 ini pengembangan apa namanya AI menjadi semakin pesat hingga sekarang ini ya. Jadi bahkan pada saat pertandingan ini, kalau Anda lihat videonya itu si Kasparov setelah kalah itu dia langsung walk out gitu dia apa namanya merasa wah saya dikalahkan oleh mesin gitu. Ini menarik nih. Oke. Mana nih? Aduh, kursor saya kok. Hingga sekarang, semenjak pengembangan AI tahun 56 dan kemudian boom ketiga di tahun 97 hingga sekarang, AI juga banyak sekali dan bahkan mudah sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Untuk Anda yang senang main video games, ini tentunya AI sudah dikenal dari cukup lama. Tidak hanya di aplikasi yang saya sebutkan ini ya, misalkan Anda
permainan fighting games itu kalau Anda nggak main sama temen, ya mau nggak mau Anda lawan komputer, CPU, itu melawan AI itu. Atau pertandingan catur, ini tadi contoh ekstremnya diwakili oleh si Deep Blue tadi, oleh si komputernya IBM, untuk permainan-permainan sederhana seperti kartu bridge, Dota 2, StarCraft, dan sebagainya, ya ini yang lebih populer. Juga bisa bertanding melawan manusia, tapi juga melawan komputer. Untuk sistem mobil, ini sistem stability traction, braking assist driving, ini mobil-mobil yang sekarang sudah cukup canggih. Ini saya minggu lalu nonton videonya si Daihatsu Rocky yang baru itu, dia udah punya si driving assistant ya, untuk braking assistantnya juga bisa melihat dengan kamera yang diberikan di spion tengahnya, dia mampu mengidentifikasi kira-kira ada objek di depannya, sehingga apakah dia harus kapan mengerem, atau objek ini apakah akan lewat atau tidak lewat, dia harus segera mengerem dan sebagainya. Untuk contoh-contoh lainnya ini juga sangat banyak sekali ya di manufacturing, menggunakan otomasi tadi, jadi sistem otomasi tadi juga menggunakan AI yang sudah terprogram dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi produksinya, gitu. Atau misalkan pada kasus-kasus yang lebih umum kita temui, kalau Anda langganan streaming service seperti Netflix, Disney Plus, HBO Go, itu dengan bantuan machine learning dan AI ini, dari history yang Anda lihat, si softwarenya atau si program dari streaming tadi mampu merekomendasikan kira-kira, oh ini kalau Anda sukanya nonton film seperti ini, maka ini kira-kira film jenis apa yang bisa direkomendasikan ke Anda gitu. Atau Anda belanja misalkan di Amazon, Indonesia nggak ada Amazon ya, di Tokopedia atau Shopee, misalkan Anda belanja sesuatu itu, misalkan Anda belanja misalnya buat saya, misalkan saya belanja beli popok buat anak saya, nanti misalkan direkomendasikan, oh kalau beli popok mungkin sekalian beli dengan minyak telurnya nih, atau minyak kayu putihnya nih sekalian. Jadi mereka bisa menerka kira-kira kebutuhan apa yang kita perlukan berdasarkan sejarah pembelian atau yang benda yang kita masukkan. Itu bahkan ada ceritanya, itu ada satu si AI di marketplace yang bisa memprediksi bahwa si pembelinya itu ternyata sedang hamil, padahal si ibunya itu nggak tahu kalau si perempuan itu sedang hamil. Nah, ini contoh-contoh contoh-contoh praktikal untuk AI ini. Untuk live assistant, di sini ada Google Assistant, atau misalkan ada produknya Amazon, ada Alexa. Di Windows kita punya Cortana ya, atau di iOS ada Siri. Ini kita bisa memberikan perintah seolah-olah kita berbincang dengan si Google Assistant, dengan Alexa, atau apapun AI yang kita miliki pada alat-alat kita. Misalkan kita memerintahkan dia untuk memberikan pesan teks, ini WA atau misalkan SMS, bahwa saya bakal sampai 10 menit lagi nih, atau ini mainkan playlist musik saya yang morning playlistnya juga, atau sekarang matikan lampunya nih, kalau dia smart home ya, terkoneksi dengan internet untuk si saklar di rumahnya. Atau di sini misalkan dia pada alat masaknya set temperatur pada 20 derajat, termostatnya pasang temperatur 20 derajat seperti ini ya. Ini contoh-contoh lain aplikasinya yang bisa kita temui, ini biometric verification, ada fingerprint verification atau face verification. Jadi si AI ini atau softwarenya, mereka membaca informasi yang kita berikan dalam bentuk biometrik kita, sidik jari atau wajah kita, dan kemudian dengan informasi yang disimpan ini mereka mampu memprediksi atau menilai bahwa ini wajahnya wajah kita atau wajah kita atau bukan. Kalau wajah kita maka teleponnya boleh di-unlock, jika bukan teleponnya tidak boleh di-unlock seperti ini. Jadi terkadang kan kita juga tidak pada kondisi yang wajah yang sama ya, misalkan
ini si Mas yang ini hari ini dia berjenggot dan berkumis, kemudian pada sistem face verification yang cukup canggih, maka dia bisa membedakan juga nih orang yang sama walaupun misalkan dengan kumis yang berbeda atau potongan rambut yang berbeda di sini. Ini juga fitur ini juga sudah muncul sejak lama ya, ada yang face tagging itu yang walaupun oleh Facebook baru-baru ini dilepas ya dengan alasan ini security issue, security dan privacy issue. Ini contoh yang lebih populer, ini mungkin untuk Anda yang suka main video games. Jadi saya juga sebenarnya suka main video games, tapi saya nggak suka main Dota 2. Saya suka mainnya yang offline aja. Untuk yang suka mainnya online, ini salah satu AI-nya ini ada Five di sini. Aplikasinya digunakan untuk si Dota 2 ini. Jadi Anda bertanding melawan komputer, sama seperti tahun 97 dan 96 Garry Kasparov bertanding melawan komputer IBM itu ya. Walaupun ini sebenarnya aplikasinya sudah sejak lama ya, penggunaan AI di dalam video game ini. Jadi untuk permainan RTS itu atau main multiplayer, saat Anda harus bertanding dengan orang lain, Anda nggak ada teman untuk bermain, ini ya bertandingnya dengan AI, atau misalkan Anda berlatih dengan AI dengan tingkat kesulitan yang tinggi supaya bisa jago melawan manusia. Jadi untuk aplikasi lainnya di game StarCraft, di sini artikelnya bisa Anda lihat lebih lengkap dan video juga lebih lengkap dari bagaimana mereka menerapkan sistem AI ini dari raw observation, dari lalu neural network activation-nya, lalu mereka mencari si consider location, dan akhirnya memprediksi outcome-nya, apakah dia bisa menang, kalah, draw, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini contoh-contoh lain dari aplikasi dari AI dan juga machine learning ya, ini sudah melibatkan machine learning, di mana dari sebuah gambar diam di sini programnya kemudian bisa merumuskan sedemikian rupa oleh programnya sendiri, oleh si AI-nya sendiri, supaya dibuat tersenyum, dibuat menjadi lebih tua, memprediksi kira-kira kalau dia bertambah tua tuh seperti apa wajahnya, atau misalkan ada kondisi saat ini, kemudian dibuat seolah menjadi lebih muda dan mengganti gayanya. Ini menggunakan software atau perangkat face app ya. Tapi walaupun lagi-lagi ini karena Anda mengunggah data pribadi Anda, wajah Anda, selalu permasalahannya masalah privasi dan keamanan ya. Karena data Anda diunggah ke suatu server yang dimiliki oleh si face app ini dan diproses oleh mereka, dan ini menjadi tanda kutip menjadi milik mereka karena memberikan data Anda secara gratis. Ini contoh lain, ini mungkin contohnya lebih entertainment saja. Ini contoh yang serupa tapi lebih dinamis nih. Ini kalau mungkin Anda pernah dengar deepfake, jadi tidak hanya membuat aplikasi sebelumnya ini hanya membuat tersenyum, menjadi tua, menjadi muda, atau menjadi gaya yang berbeda. Pada deepfake dia seolah-olah berbicara dari suatu gambar still image, satu gambar fotonya bisa dibuat menjadi bernyanyi, berbicara, dan sebagainya. Ya, ini dibuat untuk bercanda saja sebetulnya contoh yang diberikan, walaupun aplikasinya mungkin bisa lebih jauh lagi ini ya. Ini kalau mungkin Anda pernah lihat, ini judul videonya World War II Leader Singing Numa Numa, kalau Anda pernah lihat. Di sini kita lihat ini war criminal si Hitlernya. Amusing ya. Jadi dengan menggunakan teknologi AI dan machine learning melahirkan satu subteknologi yang namanya deepfake, kita bisa membuat
dari gambar still image menjadi sebuah video ya, mereka seolah-olah menyanyikan lagu ini apa namanya, saya lupa judul lagunya ini. Pokoknya ini ya lagu apa namanya meme yang cukup dikenal di beberapa tahun terakhir. Ini kalau kita lihat foto-fotonya ada Tojo, Charles de Gaulle, ini Dwight, Eisenhower, Kaisar Hirohito, Stalin, Mussolini, Mao dan sebagainya ya. Ini Churchill juga, ini ceritanya mereka pimpinan Perang Dunia Kedua dibuat nyanyi-nyanyi kayak begitu dengan teknologi AI. Contoh lainnya ini yang seperti saya singgung, membuat algoritma supaya kita hook up terus dengan apa namanya software tersebut. Misalkan kalau kita lihat di Netflix, misalkan di sini, karena kita misalkan nonton Equalizer 2, maka direkomendasikan film-film seperti ini. Si Equalizer, Born Legacy, dan Safe House. Misalkan ini, karena Anda menonton Man of Steel, maka direkomendasikan film-film yang mirip-mirip. Misalkan ini Wonder Woman, saya ini, dan film-film yang terkait dengan si Man of Steel ini. Lalu ini juga recommended, apa namanya, yang muncul di YouTube. Misalkan Anda sukanya nonton video UAS, maka yang munculnya adalah tanya jawab bersama UAS. Atau misalkan nonton street food, yang muncul adalah street food. Ini contoh lain. Misalkan ini di Steam, Anda suka apa namanya memainkan video game tertentu, apa namanya, dan juga playtime-nya sekian, ada statistiknya, maka muncul sistem akan merekomendasikan kira-kira game apa yang cocok, yang kira-kira bakal menarik untuk Anda. Ini sebagai disclaimer, ini bukan catatan pribadi saya ya, ini contoh yang diberikan aja. Jangan-jangan yang ngira ini apa namanya personal taste saya juga ini. Disclaimer, ini bukan screenshot dari apa namanya personal atau akun saya ini. Ini contoh lain untuk penggunaan AI di apa namanya di lalu lintas. Ini jadi seperti saya sudah sampaikan, contohnya bisa mencari arah. Misalkan ini dari Bandung, dari ITB kampus Ganesha, Anda ingin bepergian ke ITB kampus Jatinangor. Ini diberikan opsi-opsi perjalanan yang bisa digunakan. Ini menggunakan jalan tol atau menggunakan apa namanya jalur dalam kota, atau misalkan Anda menggunakan campuran antara jalan tol dan apa namanya jalur dalam kota dengan estimasi jarak serta waktu tempuhnya sendiri ya, dan bahkan memprediksi kondisi lalu lintas yang berwarna merah ini macet, berwarna kuning ini mungkin agak padat. Selain itu juga selain menemukan arah dan jalur yang terbaik, juga digunakan untuk menemukan misalkan traffic pattern-nya sendiri. Ini misalkan di Jalan Layang Pasupati berwarna merah, terjadi kepadatan. Ini juga di apa namanya di Jalan Dago ini juga terjadi kepadatan, diprediksi dengan warna merah seperti ini. Contoh lainnya mungkin saya berikan beberapa contoh saja sebelum kita akhiri kuliah ini. Contoh lainnya adalah deteksi penipuan ya, atau fraud detection. Ini untuk mendeteksi transaksi apa namanya misalkan kartu kredit atau misalkan informasi perbankan lainnya, apakah data Anda dipalsukan atau dicuri. Menggunakan machine learning dan AI ini mereka apa namanya menilai apakah tindakan atau transaksi yang dilakukan menyimpang dari pola yang biasa Anda lakukan, atau misalkan ada hal-hal yang janggal. Misalkan Anda biasanya melakukan apa namanya transaksi tidak lebih dari 10 juta atau 5 juta per bulan, tapi tiba-tiba Anda melakukan penarikan sebesar 50 juta sebulannya, atau melakukan transaksi yang cukup tinggi, atau melakukan transaksi di merchant yang biasanya tidak Anda kunjungi, gitu. Biasanya apa namanya sistem perbankan mempunyai sistem AI untuk menilai itu semua dan secara otomatis memblokir. Biasanya akan diblokir, baru nanti setelah kita verifikasi ke apa namanya sistem banknya,
ternyata terusnya tidak bisa digunakan. Kalau ternyata memang itu kita, berarti aman, akan kembali blokirnya. Tapi kalau misalkan kita tidak menghubungi, diasumsikan bahwa terjadi pencurian informasi atau pencurian data, sehingga kartunya akan tetap diblokir. Yang cukup hot beberapa tahun terakhir, self-driving car ini ya. Ini tahun 2018 sepertinya, Uber pertama yang self-driving car. Misalkan sudah dimulai diperkenalkan ya, si drive assisting, walaupun untuk benar-benar full self-driving, sepertinya masih perlu waktu untuk pengembangan sih ya. Untuk Amazon, dia menggunakan Kiva, semacam robot yang digunakan untuk sistem inventory atau apa namanya, ini contoh lainnya di di bidang kesehatan. Aplikasinya dia proses bedah yang digunakan oleh robot, atau misalkan perawat, virtual nursing assistant, bantuan perawatan secara virtual menggunakan robot atau AI juga. Ada sistem administratif, pendeteksi penipuan, atau dia pemeriksaan mesin untuk menilai dosis suatu obat di sini misalkan. Ini connected machine, sistem penghubung antara berbagai alat medis yang dihubungkan, yang diperlukan dalam proses operasi atau misalkan perawatan suatu pasien, dan seterusnya ya. Oke, mungkin ini masih ada beberapa bahasan mengenai AI ini. Akan saya lanjutkan pada pertemuan terakhir kita di hari Rabu, dan juga nanti di hari Rabu juga ada penjelasan yang lebih lebih detail mengenai problem solving menggunakan AI ini ya. Gitu. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Cukup jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian Anda di siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Rabu di pekan ini untuk kuliah terakhir kita di kelas pengembangan komputasi semester 1 2021-2022 ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, mari saya tutup ya.